Oke, berikut saya ingin memperkenalkan dulu tutorial untuk membuat akun Google Scholar di akun Gmail kita ya. Jadi ini ada akun Gmail di samping kanan. Ini yang saya pakai ya. Ini akun Gmail ini belum ada Google Scholar-nya, jadi saya akan buat di bagian searchingnya ya. Tinggal klik Google Scholar di situ. Setelah klik Google Scholar, kemudian kita masuk ke My Profile. Bagian atas ini My Profile. Di My Profile, kemudian kita akan diarahkan untuk membuat akun Google Scholar kita sendiri ya. Jadi di sini silahkan tulis full name Bapak Ibu. Bisa ditambahkan kalau misalnya ada nama lain yang singkat dan itu memang nama ibu ya. Kemudian afiliasi silahkan tulis di sini sesuai afiliasi Bapak Ibu. Kemudian email for verification ini sebaiknya diisi email kampus ya. Ya, kemudian area of interestnya, jadi misalnya ini diisi di anunya ibu, prodinya, prodi tempat mengajar Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau saya di peternakan atau di biologi aja ya. Oke. Nah ini kalau homepage ini optional, artinya kalau Bapak Ibu ada halaman tersendiri, misalnya ada blogspotnya apa atau apanya, itu bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau yang sifatnya edu ya, yang education gitu ya. Jadi kalau misalnya Facebook boleh enggak boleh. Twitter enggak boleh. Jadi yang ada itu hanya bersifat akademia, kemudian sifat education gitu, seperti itu ya. Kemudian kita klik next di sini. Setelah terisi semua, klik next. Nah, di sini kita disuruh pilih salah satu artikel yang kita tulis ya. Yang kita tulis boleh pilih berdasarkan grup, boleh pilih berdasarkan artikel. Jadi kalau artikel itu kita boleh pilih satu-satu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di grup ini sudah di grup berdasarkan pencariannya berdasarkan nama kita. Jadi kalau misalnya ada nama yang sama dengan nama kita, terus itu bukan punya kita, jangan dicentang Bapak Ibu. Jadi misalnya ini bukan punya kita, jangan dicentang, yang punya kita aja ya. Centang. Setelah kita memilih semua artikel-artikel yang kita punya, yang terpilih di sini kalau saya ada 35, jadi saya harus cek dulu. Ini baru 10 ya. Nah, ini semua punyanya ya. Oke. Ini ada 35. Nah, ini yang belum. Nah, kalau sudah tidak ada lagi kalau sudah tidak ada lagi, kita boleh klik langsung di bagian biru ini, yang bagian kanan atas, selected. Nah, kemudian di artikel update, ini artinya semua artikel yang terbit atas nama kita itu harus diupdate secara automatically. Jadi klik, pastikan ini terklik yang satu. Kemudian profil visibility, nah, ini Google Scholar kita sebaiknya dibuat profil publik ya. Jadi semua orang bisa lihat ketika ingin mencari artikel atas nama kita. Nah, itu tinggal kita suruh mahasiswa kita kah atau orang yang kita paham, dia mau ambil kita punya artikel untuk dijadikan rujukan, silahkan. Jadi kalau kita tidak centang ini otomatis dia private ya. Kemudian semua tentang artikel kita ini yang co-author boleh di follow emailnya, ini tidak ada masalah ya.
Citation juga, kalau ada sitasi-sitasi baru boleh diklik ini, boleh tidak. Tapi kalau diklik, setiap ada sitasi dia akan masuk ke emailnya Bapak Ibu yang terdaftar ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau dapat email kalau misalnya hanya sitasi saja. Sitasi itu artinya ada salah satu artikel kita yang dirujuk sama orang lain, oleh orang lain, diambil sebagai bahan rujukan di artikel orang lain dan dia online. Nah itu ketika dia online, seketika itu pula di email kita bahwa ada artikel Anda dirujuk oleh si A di jurnal ini. Itu masuk ke email kita secara otomatis. Tapi kalau tidak mau banyak email yang masuk, silahkan jangan dicentang. Tapi kalau mau mengetahui siapa-siapa yang ambil, siapa-siapa yang sitasi kita punya artikel, silahkan dicentang. Langkah terakhir, done ya. Done. Ya, sudah siap. Ya, ini sudah terverifikasi semua, ada 39. Kalau di sini ada 39 ya. Ada 39 artikel di mana punya ya. Nah, silakan melakukan verifikasi email dan menambahkan foto. Jadi ini wajib ya. Kalau Anda mau Bapak Ibu mau membuat Sinta, foto di Sinta itu merujuk ke foto yang ada di Google Scholar yang Bapak Ibu masukkan. Jadi kalau di sini tidak ada fotonya, otomatis Sintanya Bapak Ibu juga tidak memiliki foto. Jadi sebaiknya ada foto, diberikan foto di sini. Demikian tutorial singkat saya mengenai cara membuat Google Scholar di akun Gmail kita. Jadi catatan saya adalah setiap akun Gmail itu memiliki Google Scholar yang berbeda dengan akun Gmail kita yang lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya akun Gmail banyak ya, ada 3 di sini, berarti Bapak Ibu berkesempatan untuk membuat 3 akun Google Scholar. Nah, kalau yang ini yang saya buat, dia terkait di akun ini saja, edit.ferial2023@gmail.com. Nah itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada 10 akun, berarti Bapak Ibu punya 10 kesempatan membuat Google Scholar. Jadi tinggal pilih salah satu yang mau dikaitkan dengan Sinta. Karena biasanya kalau orang bikin Google Scholar bagi dosen, itu dia mau kaitkan dengan Sintanya. Jadi itu yang paling saya recommended ya. Kemudian Pak, ini kan bukan email kampus. Iya, ini bukan email kampus, ini email Google. Tapi boleh dipakai untuk bahan rujukan Google Scholar kita. Itu tidak ada masalah. Siapapun di sini yang mau memakai email kampus kah atau email Gmail biasa untuk Google Scholar-nya, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau tidak ada isinya. Nah, silahkan nanti kalau misalnya sudah ada Google Scholar-nya Bapak Ibu, pastikan, ini yang terakhir pesan saya, pastikan nama yang ada di artikel jurnal Bapak Ibu itu sama dengan nama ini. Ya, sama dengan nama ini. Kemudian menggunakan email ini, email yang tertaut dengan Google Scholar Bapak Ibu. Jadi biasanya ada correspondence email itu. Nah, ini sebaiknya ini yang dipakai supaya nanti kalau ada yang terbit jurnalnya, dia merujuk ke Google Scholar Bapak Ibu secara automatically. Tadi kita sudah centang bahwa kalau ada dokumen baru atas nama saya dan merujuk ke email saya, itu langsung masuk ke Google Scholar Bapak Ibu. Gitu. Demikian mungkin penjelasan singkat saya dan tips-tips yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita sebagai tenaga pengajar dosen di universitas manapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat buat semuanya.